Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang materi senyawa turunan alkana pada materi pokok alkohol. Pada bagian alkohol ini, kita akan membahas 3 materi pokok berupa rumus umum, struktur, dan tata nama. Ini materi yang akan kita bahas pada pembelajaran ke-1 atau pembelajaran pertama. Untuk rumus umum alkohol, kita ingat bahwa alkohol itu adalah senyawa turunan alkana dengan gugus fungsi yaitu OH. Sehingga kalau kita berikan 3 rumus struktur dari alkohol yang pertama, artinya 3 rumus struktur suku pertama ini kita berikan rumus struktur dari yang C-nya 1, C-nya 2, dan C-nya 3 atau suku pertama sampai suku ketiga dengan ada OH. Berarti di sini adalah merupakan senyawa alkohol, yaitu senyawa alkana yang mengikat gugus fungsi OH. Untuk menentukan rumus umumnya, kita coba mengubah dari rumus struktur ini menjadi rumus molekul. Kita bisa mengubah dari CH3OH ini, kita tuliskan sebagai rumus molekul CH4OH. Kemudian yang kedua menjadi C2H6O dan yang ketiga C3H8O. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa rumus umum alkohol dari rumus molekulnya kita dapatkan berupa CnH2n plus 2O. Maksudnya apa? Dengan kita mengetahui rumus umumnya, kita bisa menentukan rumus molekul dari suku ke N alkohol tanpa kita harus menggambar rumus strukturnya terlebih dahulu. Contoh, misalkan saya ingin tahu rumus molekul dari suku ke-8 alkohol atau alkohol suku ke-8. Kita tinggal menghitung dengan rumus umum CnH2n plus 2. Sehingga kalau kita masukkan C-nya 8 atau suku ke-8, kita masukkan ke rumus 2n plus 2. Sehingga ini 2 kalikan 8 plus 2O. Sehingga kita dapatkan alkohol suku ke-8 yaitu C8H18O. Tanpa kita harus menggambar rumus struktur terlebih dahulu. Ini rumus umum untuk alkohol. Selanjutnya di bagian struktur. Untuk di bagian struktur, kita akan membedakan alkohol itu menjadi 3 jenis. Biasanya ada yang menyebutnya struktur alkohol atau jenis alkohol. Yang pertama yaitu alkohol primer. Apa syarat untuk suatu senyawa alkohol disebut alkohol primer? Dari keterangan di sini yaitu alkohol yang mengikat gugus OH pada C primer. Apa itu C primer? C primer adalah atom C yang mengikat satu C yang lain. Kita perjelas dengan contoh. OH ini adalah gugus alkohol. Dia terikat oleh C yang beri highlight warna biru ini. Kita lihat di sini, C yang mengikat OH ini adalah C primer. Kenapa dia C primer? Karena dia mengikat satu C yang lain. Alasannya karena tangannya digunakan untuk mengikat H, bukan C yang lain. Jadi dia hanya mengikat satu C yang lain. Jadi C ini adalah C primer. Sehingga alkohol yang melekat pada C primer kita sebut alkohol primer. Bagaimana jenis yang kedua kalau kita sebut alkohol sekunder? Untuk alkohol sekunder, contohnya seperti pada gambar, di sini OH terikat pada C yang diberi highlight. Pada C yang diberi highlight ini, dia mengikat C yang lain di kiri dan kanan. Berarti dia mengikat 2 atom C yang lain, sedangkan satu tangannya digunakan untuk mengikat H. Karena C yang diberi highlight ini mengikat OH dan mengikat 2 C yang lain, dia disebut C sekunder, sehingga jenis alkoholnya adalah alkohol sekunder. Yang ketiga sebenarnya bisa kita tebak ya, yaitu alkohol tersier, di mana OH ini terikat pada C yang C-nya mengikat 3 C yang lain di kiri, di kanan, ataupun di bawah. Karena C ini adalah C tersier, yaitu C yang mengikat 3 atom C yang lain, maka jenisnya kita sebut alkohol tersier. Bagaimana tata nama IUPAC untuk alkohol? Langkah yang paling sederhana yaitu untuk memberi nama alkohol yaitu menentukan rantai induk, memberi nomor rantai induk dan memberi nama. Adapun aturannya kita jabarkan dengan contoh. Misalkan seperti ini. Ini adalah senyawa alkohol di mana ada senyawa alkana dengan
satu gugus H diganti OH. Di sini menandakan bahwa ini adalah senyawa alkohol. Dari sini yang pertama kita lakukan adalah tentukan rantai induk. Rantai induk adalah rantai C yang terpanjang dan OH ini melekat pada rantai induk. Jadi di sini adalah rantai utama. Ini rantai utama, yaitu rantai C. Jadi OH itu bukan rantai utama, tapi dia melekat di rantai utama. Selanjutnya beri nomor. Penomoran sebenarnya bisa dari kiri, bisa dari kanan. Misalkan kita beri nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atau dibalik 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi ternyata tidak sebebas itu. Kita harus menentukan penomoran itu bagaimana agar OH ini ada di nomor yang kecil. Kalau kita bayangkan, kalau penomoran dari sini, OH ini ada di nomor 1, artinya melekat pada C nomor 1. Sedangkan kalau dari kanan, maka OH ini akan melekat pada C nomor 6. Karena pertimbangan tersebut, maka penomoran akan diberikan dari kiri, sehingga nomornya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini pemberian nomor pada rantai induk. Selanjutnya memberi nama. Bagaimana memberi nama? Sebenarnya karena ini adalah senyawa turunan alkana, kita harus kembali lagi mengingat tata nama alkana. Di sini adalah alkana suku ke-6. Kita menyebutnya sebagai heksana. Untuk penamaannya, kita hanya mengganti A yang terakhir, heksana, diganti dengan ol, sehingga penamaannya menjadi heksanol. Yang tadinya heksana menjadi heksanol. Kenapa di sini ada N? N ini menunjukkan bahwa gugus OH-nya ada di nomor 1. Kita biasa menyebutnya sebagai normal heksanol. Atau ada yang menuliskan sebagai 1 heksanol. Selanjutnya di contoh yang lain. Misalkan contohnya seperti ini. Sama, yang pertama adalah tentukan rantai utama. Ingat, rantai utama adalah rantai terpanjang dan berupa senyawa hidrokarbon, artinya senyawa C dan H. Di sini kita sudah menentukan C. Ingat, OH atau gugus alkohol harus melekat pada rantai utama, tidak boleh terlewatkan, berarti dia melekat. Untuk penomornya, sekali lagi, dari kiri dan kanan, dengan pertimbangan agar OH lebih kecil. Karena OH cenderung ada di kanan, kita mulai penomorannya dari sini. Sehingga ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setelah penomoran, ingat ya, kita memberi nama. 7 itu kalau di alkana namanya heptana, sehingga penamaannya menjadi heptanol. Dan ingat, OH ini ada di nomor 2, sehingga kita memberikan nama 2 heptanol. Artinya di posisi nomor 2 ada OH pada senyawa heptanol. Berarti alkohol dengan C7 dengan OH di nomor 2, 2 heptanol. Bagaimana kalau strukturnya bercabang? Seperti ini. Sama seperti tadi, kita harus memberi atau menentukan rantai induk. Hati-hati di kasus yang seperti ini, rantai induknya berupa ini. Kenapa kita tidak memberi rantai induk lurus? Bisa kita bayangkan, kalau ini sebuah rantai induk lurus, berarti OH ini terikat oleh C yang bukan di rantai induk. Artinya kalau lurus, OH ini melekat pada C yang bukan rantai induk. Beda halnya dengan ketika rantai induknya seperti ini. Berarti OH ini melekat pada C yang ada di dalam rantai induk. Itu alasannya kenapa kok bentuk rantai utamanya yang L seperti ini, bukan yang lurus. Ini alasannya. Nah, adapun di sini penomoran sama, agar OH nomornya kecil, berarti dari bawah 1, 2, 3, 4, 5. Yang membedakan adalah di nomor 2 ini ada alkil. Kalau masih ingat di alkana itu namanya alkil. Sehingga penamaannya adalah di nomor 2 ada alkil berupa CH3 yaitu metil. Namanya, ini berarti CH3 2 metil. Maaf, ini kurang angka 1 ya, karena OH-nya di nomor 1, maka 2 metil 1 pentanol. Sehingga OH-nya ini ada di nomor 1, 2 metil 1 pentanol. Ini dikoreksi ya, 1 pentanol. Karena ini C-nya 5, kalau di alkana namanya pentana, kalau di alkohol namanya pentanol. Sekarang kita ke penjelasan yang lebih rinci untuk yang bercabang. Untuk alkohol bercabang atau punya alkil, seperti yang tadi di contoh nomor 3, untuk penamaannya tadi sudah dicontohkan yaitu nomor cabang atau nomor dari alkil.
nama alkilnya, nomor gugus OH, baru nama rantai induk ditambah ol atau alkana menjadi ol. Contoh yang tadi seperti ini ya. Ini penomorannya dari sini. Kita lihat ini adalah gugus alkil berupa metil di nomor 2 sehingga penamaannya menjadi 2-metil 1-pentanol. Artinya di nomor 2 ada metil, di nomor 1 ada ol atau alkohol pada senyawa yang rantai utamanya pentana. Jadi 2-metil 1-pentanol. Ingat penyebutannya adalah alkil dulu, bukan olnya dulu. Atau di rumus yang lebih panjang seperti ini. Kalau di rumus yang lebih panjang seperti ini, kita bisa menentukan. Pertanyaannya mungkin kenapa penomorannya kok dari kiri atau kanan. Ini kebetulan dari kanan. Kenapa nggak dari kiri? Padahal kalau kita hitung OH ini kalau dari kiri 1, 2, 3, 4. Dari kanan juga 1, 2, 3, 4. Kenapa harus dari kanan? Karena ada alkil yang lebih cenderung di kanan. Jadi kita mengutamakan selain OH ini juga alkil agar nomornya kecil. Jadi penomoran harus dari kanan. Karena kalau penomoran dari kiri, maka alkil yang ini ada di nomor 6. Sehingga penomoran dari kanan 1, 2, 3, 4. Dan ingat ada 2 buah alkil. Yang pertama di nomor 4 ada etil dan di nomor 2 ada metil. Untuk penyebutannya hati-hati walaupun rumusnya nomor cabang atau nomor alkil, nama alkil ini harus ada urutan. Urutannya yaitu alfabet. Karena etil diawali dengan E sedangkan metil dengan M, maka kita menyebutnya etil terlebih dahulu sehingga penamaannya menjadi di nomor 4 ada etil jadi 4 etil, di nomor 2 ada metil jadi 4 etil, 2 metil, di nomor 4 ada OH yang melekat pada senyawa heptana sehingga 4 heptanol. Ini penjelasan untuk penamaan atau tata nama dari alkohol yang rantainya bercabang atau mempunyai alkil. Untuk memperjelas pemahaman kalian, silakan kalian berlatih, bisa memanfaatkan sumber bacaan yang ada, atau kalian menggunakan aplikasi, misalkan coba-coba menggunakan Cemdraw, atau kalian juga bisa menggunakan aplikasi yang bersifat online atau dari e-book dan sebagainya, di mana sumber belajar yang tidak terbatas pada saat ini bisa kalian manfaatkan sepenuhnya untuk mendukung pembelajaran kalian secara daring. Ini sekedar untuk latihan saja. Bila mana kurang atau mungkin perlu latihan tambahan bisa kalian cari atau secara mandiri kalian berlatih. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pembelajaran 1 tentang senyawa turunan alkana pada materi pokok alkohol. Adapun di pembelajaran selanjutnya atau di pembelajaran yang kedua masih tentang alkohol, kita akan membahas tentang sifat dan kegunaan alkohol. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kritik dan saran selalu saya harapkan untuk perbaikan-perbaikan di video selanjutnya. Adapun video ini saya harapkan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.